kuburan itu angker banget katanya dulu, makanya ya gua ada satu-satunya yang buat gua merinding. Aduh, gua kalau ingat itu takut banget. Kan? Satu-satunya pengalaman gue, mungkin gue nggak pernah cerita sama siapapun. Nah, gue juga belum kayaknya. Emang gue nggak pernah cerita karena itu gue telan sendiri. Jadi kalau gue misalnya, wah nih waktu gue tidur kayak nyenyak ini. takut ya. Soalnya gue tuh gini, nggak tahu, ya mungkin itu kelebihan gue. Ada saudara mau meninggal, itu gue tahu. Gue dulu yang dapat mimpinya itu pasti gue, tapi itu mimpi. Tapi mimpinya itu bener kejadian pas dia mau meninggalnya, bukan gue mimpi orang itu meninggal atau enggak. Gue mimpi misalnya waktu itu sepupu gue mau meninggal, kejadian yang dia kan tenggelam di pantai kan, kejadian di pantainya itu gue mimpiin, dan di situ saat itu sepupu gue lagi kejadian ya, ngerti gak sih lo? Ya jadi gue mimpi, gue tidur siang nih, pulang sekolah kan, tidur siang. Jadi dia kejadian tenggelam. Nah itu waktu gue lagi tidur siang, tapi gue mimpiin dia lagi tenggelam, dan itu benar gitu loh, ngerti gak sih? Jadi lo lagi mimpi, tapi itu terjadi. itu kejadian gitu ya? Tapi ya yang gue mimpiin ya dia yang benar gitu loh. Jadi gue dapat kabar sore, dapat telepon meninggal, terus gue datang ke sana, terus nanya sama orang-orang sekitar gimana kejadiannya. Bener di mimpi gue itu, bener-bener di mimpi gue itu. Mami jangan utang. Katanya. Waktu itu gue pernah mimpi, itu posisinya mimpinya itu malam. Itu dibilang mimpi ya rada rep-repan karena gue nggak bisa bangun. Lo tau gak sih, lo mimpi, lo berusaha bangun, ternyata lo masih mimpi. Lo berusaha bangun lagi, ternyata lo masih mimpi. Wah, kalau sampai 3 kali sih nggak pernah, cuma kalau 2 kali sih pernah. Gue sampai 3 kali itu. Kalau 3 kali sih nggak pernah. Hebat kan gue. Waktu gue tampar-tampar mimpi gue. Nah jadi gue mimpi yang pertama itu, jadi ada di sumur belakang kantor. Jadi kan tangga langsung tembok sumur tau. Kita naik tangga sumur, itu depannya tuh langsung tembok sumur karena. Jadi sumur itu posisinya agak nanjak. Di kalau kita ke kanan dari ruang utama itu kan ke arah jemuran. Nah ini kalau naik ke atas, arah naik lagi, tangga lagi 3 tangga lah kurang lebih itu ke sumur belakang lah. Nah itu ada tembok gitu, nah belakang tembok tuh sumur. Aduh, gue karena itu pocica, gue takut sama pocica soalnya. Yang pocica yang gak gue takut cuma Sri doang. Jadi dia ini mungkin udah melihat dari berbagai macam bentuk lah ya dari itu pengalaman dia ya yang gue tahu. Jadi satu hal yang memang dia takuti yaitu ya itu cuman itu doang, teh poci. Betul. Nah jadi itu tuh pocicanya warna hijau, sumpah. Lu geli kan? Cuma itu hijau tapi serem banget. Sumpah itu serem banget. Lu tau nggak? Gua mau ngeledek takut dia ngeh aja. Jangan. Gua nggak mau didatengin malam ini. Nah jadi dia tuh, aduh, gue merinding sumpah. Jadi dia tuh, lu merinding, gue ser-seran. dia tuh cuma ngomong tolong, itu lebih kata-kata itu tolong. Nah gue waktu itu serigala, gue gebuk gue ya. Iya. Nah waktu itu tuh gue tidur di kamar depan, bukan di kamar tengah. Masih tidur kamar depan, kamarnya sempit gitu. Kamarnya Mbak Erni. Ya tempat Mbak Erni dikelonin. Nah itu deh. Di situ. Ya di situ lah di kamar. Nah terus gue tidur di kamar depan. Terus di mimpi gue tuh gue nyamperin. Kenapa gitu kan? Tolong. Dia nunjuk ke arah depan warung, ke arah kali. Ya. Nah, Jadi
di seberang rumah itu kali. Sebelah rumah, iya, belakang rumah itu kali. Deretan kali itu berapa ratus meter tuh udah makam kuburan kan. Nah, jadi dia nunjuk ke sana lah, ya gue kagak ngerti kan. Udah gitu gue ini berusaha membangunkan diri gue loh, kebangun dari mimpi pertama nih, kebangun. Gue pikir gue udah bangun, ternyata belum. Kedengar lagi suara tuh tolong. Balik lagi, gue samperin lagi sumber suara. Ternyata si Pocica itu, yang warna hijau itu. Jadi dia tuh kayak nempel di tembok, nggak bisa ngapain gitu loh. Oh, jadi kayak kesegel lah ya. Kesegel di tembok gitu, dia tuh tolong gitu kan. Terus nunjuk ke situ lagi. Gue berusaha yang, wah nggak bener. Gue udah mikir gitu, wah ini nggak bener. Gue harus bangun, bangun lagi. Tapi gue nggak bangun. Itu belum bangun. Dan kejadian sama lagi, minta tolong ke situ, nunjuk ke depan. Gue udah yang capek, gue udah capek banget. Waktu itu bokap masih ada, bapak masih ada. Jadi di mimpi yang terakhir gue tuh bapak yang nolongin gue. Jadi bokap keluar dari kamar, langsung ngopo londo, langsung gitu, langsung dari bapak nabok ngopo londo, kebangun lah gue. Itu baru gue langsung kebangun deh ke dunia nyata yang benar-benar langsung. Jadi ketika dia minta tolong nunjuk itu kenapa gitu, dia minta berenang apa? Dia kayaknya mau nostalgia sama kawan-kawan yang di situ kayaknya. Nggak tahu sampai sekarang itu belum kejawab dia kenapa. Karena dari terakhir itu terus gue cerita sama bokap, terus nggak tahu, ya udah nggak ada aja. Mungkin bapak yang bantuin aku, nggak, kita nggak tahu. Cuman dari situ ya cuma mimpi itu doang. Tapi itu satu-satunya pengalaman terserem gue. Terserem ya. Kamu inget gak sih yang malam satu suruh kita ke hotel Kartika, ke rumah sakit Kartika, yang itu. Itu kan rumah sakit yang terbengkalai udah lama banget kan. Terus itu horornya, wah horor banget sih itu. Wah, dibandingin itu mah kalau kata gue mah mending horor rumah ibu. Kalau kata gue sih iya udah. Karena waktu itu ke rumah sakitnya lebih dari 3 orang ya. Tapi kan masuknya iya, dia masuk gitu. ke dalam ramean. Waktu itu gue cuman berdua sama Sandri. Gue cuma berdua doang sama Sandri. Kalau kata gue sih masih sama di belakang. Iya. Cuman maksudnya di situ pun banyak yang gue lihat, tapi gue tuh nggak setakut itu, ngerti nggak sih? Ya. Padahal itu bukan gue ngeliat langsung, enggak. Kalau yang sampai ekstrim gitu sih kayaknya enggak. Mungkin kalau bagian-bagian ekstrim mungkin Mbak Erni sih bidangnya. Dia lebih berpengalaman di situ. Nggak tahu, kalau kata orang Jawa dia tuh darahnya anget, ngerti nggak sih? Habis minum gedang jahe dong? Iya kayaknya. Bukan, dia tuh kayak mungkin lebih gampang disukain gitu loh. Kali ya. Mungkin ya. Dan itu masih banyak banget cerita horor dari dia, nanti tungguin ya guys. Gue belum ketemu dia lagi nih. Terus cerita entah itu SD atau belum ya. TK kayaknya sih. Enggak orang aku ini kok. Sebelum SD kayaknya masih nyaman suka-suka main di kampung. Itu kan kalau di kampung tuh masih suka banyak kebon waktu itu. Oh, dia nggak TK deh guys. Langsung S3. Iya. Nah, jadi waktu kecil itu belum sekolah, main di kebun tetangga depan itu punya kebun salak. Waktu itu masih zamannya bolang sih, terinspirasi lah. Si bolang tuh kita SD tau. Iya, pokoknya kayak si bolang gitulah pokoknya. Cuman entah itu udah ada si bolang atau belum. Pokoknya ngebolang kalau bahasa di kampungnya ya, bolang ya. Jadi kayak keliling-keliling, bawa ketapel. Kalau di kampung tuh bawa ketapel, nyari-nyari burung, nyari-nyari hama tanaman kopi coklat itu apa namanya? Kakao.
Bukan, hamanya, binatangnya berbulu, ekornya itu lompat-lompat. Tupai. 100.000 buat Anda. Tupai namanya. Ih, saya Waktu itu entah kenapa teman-teman itu ngajakin ke arah yang berlawanan, maksudnya ngajakin ke arah misalkan ke arah timur, tapi gue itu nggak mau, gue maunya ke arah barat aja gitu, arah balik. Karena kalau menurut gue ke arah timur tuh udah kejauhan, buat anak kecil itu kayaknya berbahaya, terus takutnya dicari sama orang tua gitu loh, karena kan itu bakal jauh nerobos lagi. Memang sih keluarnya masih di kampung-kampung itu juga, cuman terlalu jauh menurut gue itu. Waktu itu kayaknya masih jam-jam 12 siang itu deh kayaknya. Oh, lu kan Siang pulang. Jadi ya percaya nggak percaya sih itu kayaknya. Oh, jadi cerita awal itu kita main ketapel itu ketemu burung ini loh, burung hantu itu di apa namanya, pohon yang makanan panda itu. Bambu. 100.000 lagi. Bambu. Ini ya cerita horor nanti gak serem tolong. Ya itulah. Jangan intermezzo. Nah, jadi gue kemarin cerita horor udah ngikik aja, malu juga gitu. Nah jadi gua ketapel lah itu burung hantu itu. Burung hantu? Di pohon bambu? Pohon bambu, ada burung hantu. Ketapel ngindar-ngindar dia. Gini-gini Ya, gini-gini kepalanya. Iya pokoknya nggak kena. Nah, ketika itu nggak kena, teman-teman itu kayak ngomong kasar-kasar lah mungkin gitu, kayak anak-anak kampung, wah kurang ajar nggak kena, udah tinggalin aja, kita ke arah sana aja. Gue arah balik, mereka itu teman-teman tuh masih lanjut. Jadi karena itu ngelewatin kebun salak, kalau kebun salak itu kan rimbun kan, deket-deket lagi, dekat-dekat rimbun, cahaya matahari dikit masuk. Iya benar. Nah, jadi ketika udah masuk ke kebun salak itu, gue ngerasa kayak di belakang tuh kayak ada yang ngikut. Iya, gue nggak lihat. Ketika gue lihat nggak ada. Tapi ada suara-suara tapak kaki gitu maksudnya? Enggak. Jadi kayak ya pasti mungkin ya, nggak tahu semua, pasti kayak kita juga pernah ngerasain kayak insting itu kayak gue kayak ada yang ngikutin gitu kan. Oh kayak di sini kayak ada sesuatu gitu kan, pasti pernah ngerasain juga kan. Nah, jadi ketika itu udah yang kayak semakin dekat, udah waktu itu udah kayak punya jurus 1000 bayangan. Jurus kalau itu dia adu sama atlet sprint itu kayaknya kalah atlet sprintnya kayaknya. Lu yang menang ya? Menang pasti. Karena lu kabur. Pertama gua kaburnya itu gua nggak tahu tuh lari kecepatannya berapa. Dan yang kedua, inget gua itu sandal gua itu gua nggak pakai. Lu kebayang kan gua lari di kebun salak kayak mana? Lu nggak ketusuk dulu? Itu. Lu nggak pakai sandal? Bukan nggak pakai sandal. Sandalnya lu taruh di tangan. Sandalnya udah nggak tahu kemana. Dan gua ada lucunya sih ntar. Nah jadi ketika gua udah lari itu kayak sekilas itu ketika gua lari kayak gua ngelihat ke belakang gitu kan. Nah itu kayak ada suatu bayangan putih yang lagi melayang gitu. Lu sendirian jadi? Jadi sendirian dong bro. Kawan-kawan lu? Kawan-kawan gua lanjut nggolang. Oh lu mau pulang ceritanya? Iya kan gua bilang gua udah males gitu mau lanjutin gitu kan. Jadi gua arah balik aja. Cuman gua baliknya itu lewat kebun salak. Lewat kebun salak, karena kalau gua lewat jalur gua balik masuk tadi itu jauh banget. Karena udah lu minta ceritanya. Minta ceritanya. Dan memang sih itu di sana memang bukan dari dulu sih, maksudnya di kebun itu memang kayak memang agak angker aja sih dari dulu, dari zaman dulu. Itu kan dulunya hutan nggak sih? Itu tau nggak kejadiannya itu di mana? Di tempat sakti kan? Iya, di belakang pabrik padi. Cuman itu belum pabrik padi. Pabriknya sebelah sana. Masih jemurannya aja. Tapi jemuran masih. Jadi tembus dari tempat piangan itu? Bukan lah, dari sampingnya Septi itu lah.
Oh. Samping safety kan jemuran tadi kan? Iya. Iya berarti kan belakangnya tembus ke sawah belakang itu kan? Bisa, cuman harus turun belok kanan kan. Mm-mm. Jadi safety itu guys, tetangga depan rumah kampung. Nah, sebelahnya lagi. Iya sebelahnya. Safety. Jaraknya sih cuma 2 rumah. Kalau kata Raja kakak Peti. Jadi gua lari. Ketika gua lari, ya itu kayak ada bayangan gitu yang melayang yang ngejar gua. Ada itu makin dari situ tuh kayaknya sendal gua hilang tuh kayaknya. Udah makin yang sempat gua yang lari yang sempat kayak diambil sama yang punya pabrik itu, ibunya yang almarhum. Nah, dipeluk kayaknya gua digendong, gua nangis itu kalau sampai gua nangis hampir lama, gua mungkin hampir setengah jam itu gua nangis. Baru gua dikasih minum. Gua tuh minumnya masih gini, masih gitu tuh gua tuh. Sampai masih getar-getar gitu gua minumnya. Bandel sih. Nah, ini kejadian lucunya lagi. Apa coba kata yang punya itu? Kamu sih belakang-belakang katanya. Lah kamu lari-lari kakinya ini nggak luka nggak? Gue lihat nggak ada yang luka sih memang waktu itu. Ya mungkin ada 1, 2 itu ya wajar lah mungkin ya. Nah yang lucunya itu sendal kamu mana katanya? Ketinggalan di sana. Ya udah ambil lagi sana. Gua disuruh ambil lagi dong sendal gua. Kayak mana ceritanya? Langsung gua diem gitu kan. Kok disuruh ambil lagi, orang gua ketemuan di sana. Gua mah bukan masalah gua marah pulang siang atau gua pulang sore. Sendal. Gua nggak pulang. Jadi lebih baik sendal gua yang pulang daripada gua yang pulang. Jadi sendalnya aman, nggak beli sendal lagi. Gue juga tahu alasan dia kenapa lu nggak mau ikut kawan-kawan lu. Lu takut dibawain sapu mana itu? Salah satunya itu. Yang kedua memang itu kejauhan menurut gua buat anak kecil. Dia tuh takut banget soalnya nenek itu dulu wah luar biasa sekali. Nenek itu lucu. Kalau sekarang kita bilangnya lucu ya. Mungkin kalau dulu itu serem banget lah Kejam. dia. Kejamnya maksudnya marah. Orang-orang nangis itu yang paling jelas lagi itu setelah yang kereta itu kan udah jelas tuh suaranya. Nah yang nangis ini lebih jelas lagi suaranya. Nah iya kayak gitu nangisnya. Dan itu gua waktu itu bener-bener nggak takut, bukan nggak takut tuh Emang gini. lu di mana? Itu lu di Tempat kamar. OO. Oh iya dia tempat 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 waktu itu masih main sama abang Tempat dia, mamasnya dia gitu. Ada daerah dekat Bakau. pantai lah, Bakau kalau nggak salah. Iya kan? Nah jadi waktu itu entah apa ya, pokoknya ada suara-suara itu gue masih dalam kamar, gue jelas banget itu suara orang itu nangis, cewek itu nangis, tapi dan gue waktu itu belum nggak ada takut ya, maksudnya belum takut. Gue buka dong, siapa tahu itu beneran anak kecil minta tolong apa. Itu malam. Jam subuh juga itu, jam 3, jam 4 juga itu. Nah, jadi apa ada yang lagi berantem, gue mikirnya gitu kan, siapa tahu ada yang perlu minta tolong. Nah jadi gue buka jendelanya, set, gue lihat nggak ada orang, suaranya hilang. Gue tutup, Nangis lagi. Berarti dia minta dibuka pintu. alarm gue itu ternyata. Ketika dibuka dia nggak bersuara, ketika ditutup dia nangis. Terus ketika gue udah kesel, nangis aja lo terus-terusan lo, gue buka nggak nangis gitu loh. Terus apa kata dia? Udah dari gue ngoceh itu dia nggak nangis lagi. Dia lo marahin sih. Cuma gue suruh masuk, ntar guanya yang keluar. Iya nggak apa. Guys, Nggak ada lagi. kayaknya nggak sih, itu aja sih pengalaman. Ngemaksim kemarin. Oh, ini diingetin. Dia. Jadi karena zaman 2022 ini kondisi itu nggak ada yang nentu, Kita ngemaksim dia ngemaksim. gue ngemaksin. Masalah apa sih?
HP. Bukan lah, HP-nya nggak ada yang hidup. Kok gitu banget speakernya? Ya nggak apa-apa. It's okay. Itu suara mesin air orang yang kayak gitu. Oh iya. Suara apa itu barusan? Nah lanjut. Nah, ini jelas lagi nih. Jadi hari apa ya? Ya gue lupa lah itu hari apa. Pokoknya gue tuh maksim. Kalau jamnya gue inget itu udah jam-jam 10 lah kalau nggak salah. Jadi gue balik kerja itu kan kadang masih ada waktu luang kan jam 6 gitu. Jadi dari jam 6 habis maghrib itu gue bukan jam 6 sih. Jam 7. Habis isya lah. Bisa. Iya, habis isya lah. Habis Jam. isya itu gue mulai ikut Maksim. taksi online lah. Jangan sebut mereknya salah gitu lah. Oh iya. Jadi gue naksi online lah ceritanya sambil cari duit tambahan. Ojol. Mm-mm. Tapi pakai mobil. Mm-mm. Apa? Mojol. Belakang bersih banget. Jadi dapatlah penumpang itu jemputnya memang agak ke dalam. Ke dalam itu maksudnya dari bandingin ke kota sama jemputnya dia memang agak Ada ke pinggiran. dalam. Agak pinggiran kota lah. Waktu jemput sama komunikasi ketika dapat orderan kan kita komunikasi kayak biasa kan, jemputnya di sebelah mana, alamatnya sesuai apa enggak. Ketika udah deal gue jemput dong, udah dijemput itu masih normal-normal aja, nggak ada masalah. Itu ketika dijemput sampai sana ternyata itu keluarga, kirain kan yang banyak yang mau naik kan, kirain kan. Kirain satu keluarga, bapak, ibu, sama anak. Iya, kayak suami, istri, anak kecil sama mertuanya 2, kirain itu yang mau naik kan. Ternyata enggak, ternyata kata yang keluarga di sana bilangnya gini, Mas minta tolong ya pelan-pelan katanya. Bawa anak kecil. Soalnya bawa anak kecil gitu kan. Oh iya Bu, gitu kan, karena kita ini, ya nggak apa-apa Bu, pelan-pelan nanti. Saya juga udah malam udah mau arah pulang kayaknya deh gitu kan. Nah jadi ketika kita mau parkir putar balik lagi, ketika si penumpang ini mau masuk, yang gua ingat dan yang sepenglihatan gua yang naik itu 2 orang. 3 lah anak kecil. Oh iya 3, ya maksudnya yang ya kan kalau anak kecil digendong sama ibunya. Yang masuk, yang bukain pintu itu mertuanya yang cewek, entah itu ya dia bilangnya sih itu mertuanya yang cewek, pintu sebelah kiri belakang, yang istrinya itu dari pintu sebelah kanan. Jadi pintunya tuh dua-duanya dibuka, yang sepenglihatan gua itu suaminya masuk duduk. Ya tapi memang namanya waktu itu kan kalau Mama kan. di mobil itu kan kalau kita nggak hidupin yang lampu ketika buka pintu apa lampu nyala itu kan bisa kita matiin kan. Jadi nggak hidup lampunya kan. Jadi memang nggak hidup waktu itu. Jadi ketika dibuka pintunya pun posisi masih gelap semuanya. Tapi mesin mobil masih udah hidup itu memang kan. Udah tinggal jalan aja. Nah itu dibuka sampai gue bilang kayak gini nih, ayo Mas silakan Mas, Bu silakan. Karena kan gue pikir 2 orang dong yang naik. Nah ketika pintunya udah ditutup lagi sebelum jalan itu kan udah kebiasaan ya mastiin, karena pengalaman kita nggak konfirmasi ternyata belum ditutup pintunya atau masih ada yang ketinggalan gitu loh mau jalan. Jadi gue pastiin lagi, udah ya Mbak, Mas, sampai kayak gitu. Nah yang jawab ini cuman istrinya aja, iya Mas katanya. Oh ya udah. Nah dari situ sebenarnya udah ada rasa curiga sih sebenarnya pertamanya. Curiganya nih gini, bukan curiga itu hantu atau ya, curiganya gini, ini orang kok diajak ngobrol kok nggak nyaut, maksudnya sombong amat gitu kan. Apa dia, gue mikir malah, apa dia cemburu ini gara-gara gue bilang Mbak silakan atau apa gitu kan. Mereka kan kita nggak tahu kan itu suaminya tipe kalnya kayak mana kan, apa nggak mau istrinya itu disapa sama orang lain kan kita nggak tahu kan. Jadi gue masih berpikirnya ke situ. Jadi nah ketika itu mobil udah jalan, ketika itu kan jarak perjalanannya kalau di map ojek taksi online itu 10 kiloan lah kalau nggak salah. Ketika iya ketika udah jalan 2 kilo, gue tanya-tanya dong sekitar dari mana Mas, Mbak. Nah yang kok yang
ini juga kok ya mbaknya itu kok yang nggak bilang saya sendiri loh mas, itu kok nggak yang bilang kayak gitu loh. Padahal ketika gue ngomong itu pasti gue sebut mbak mas. Jawabnya lupa kali. Ya gimana lupa, orang gue ajak ngobrol. Cuman enggak, itu kalau yang cewek itu orang tuh jelas orang suara bawa anak kecil. Cuman yang itu dia nggak mau ngobrol dan apa ya, nggak jawabnya itu cuma sekedar apa yang gue tanya, misalkan 1 tambah 1 2. Dua. Nah kayak gitu jawabnya. Seadanya lah Seadanya. pokoknya, nggak mau yang terlalu ngobrol. Jadi kan mungkin lo nggak ngajak ngobrol lagi karena takut. Nah itu tuh gue sempat berpikiran gini. Pertamanya kan gue berpikiran suaminya ini mungkin habis kerja, baru balik kerja, capek, mau istirahat. Nah ini balik lagi nih, ada yang ketinggalan. Ketika yang kenapa gue bilang itu, gue berani bilang 2 orang itu, yang naik itu 2 orang, karena kan pintu kiri yang buat suaminya, pintu kanan buat istrinya kan. Nah jadi ketika yang dibuka itu, gue ngeliat kayak sosoknya itu kayak laki-laki, cuman gelap. Terus ketika dia masuk, duduk langsung kayak gini nih, kayak nyender gitu di belakang. Jadi kayak gue mikirnya Capek banget, kayak orang capek banget yang udah ketemu kursi atau ketemu kasur yang udah langsung rebahan gitu. Nah jadi ya gue mikirnya berarti ketika gue nanya dia nggak jawab, berarti mungkin dia nggak mau diganggu. Gue mikirnya kayak gitu waktu itu. Nah gue tanya-tanya lagi ya gitu, sekedar istrinya terus yang ngejawab, kayak sekedar yang iya mas, habis dari tempat mertua, udah diem. Habis itu gue nggak berani nanya lagi dong, nggak gue setel musik. Kalau gue kan kebiasaan ketika konsumen itu, ketika kita udah ajak ngobrol terus nggak ada feedback lagi kan, kita udah paham aja lah ya barangnya gitu. Oh mungkin ini nggak mau ngobrol atau cuman fokus aja lah ke tempat tujuan aja gitu kan. Nah, jadi gue hidupin musik sampailah udah ke tempat tujuan itu. Agak lumayan jauh juga sih, itu kan 10 kiloan dari titik penjemputan itu kan. Dan yang bikin gue kagetnya itu ketika udah selesai, mbaknya itu turun. Nah ketika udah turun, gue masih nungguin Lakinya turun. Ditanyain sama mbaknya, nunggu apa mas? Lah suaminya mbak, enggak mas saya dari tadi sendirian katanya. Wah dari situ gue langsung, serius mbak? Bukannya tadi berdua? Enggak mas, orang dari tadi saya sendirian. Nah emang kenapa sih mas katanya? Oh enggak mbak, berarti saya yang ngigo ini hari ini, gue gituin. Gue nggak berani dong nakut-nakutin. Iyalah dia bawa anak kecil. Jadi kan kita ngerti juga lah gitu kan. Gue berpikir kalau istri gue kayak gitu kita takut-takutin, takutnya dia tidur malah nggak nyenyak atau entah malah kepikiran apa gimana. Jadi gue yang bilang, oh ya mbak tadi lupa, saya kira penumpang yang saya sebelumnya gue alihin, kayak gitu jawabnya gitu. Padahal enggak. Padahal gue itu nungguin suaminya turun. Dan ketika gue gue hidupin lampu, gue nengok memang dia sendiri, benar-benar sendiri sama anaknya itu doang. Sampai gue terakhir gue pastiin, mbak beneran sendiri dari tadi? Iya mas. Oh ya udah mbak, nggak apa-apa mbak, ini kembalian sesuai yang mbak bayar gitu kan. Nah udah gue putar balik. Nah gue habis bayar itu gue ngerenung lagi, masa iya sih gue salah lihat lagi. Gue mikir kayak gitu, apa gitu, masa enggak, orang gue bener-bener jelas itu ngeliatnya. Jelasnya itu iya duduk terus kayak agak nyender gitu doang. Nah itu kalau kejadian yang di dunia onlinean, taksi online itu dibilang percaya. Kalau mau percaya silahkan, enggak juga ya nggak apa-apa. Ini kan kita cuma sharing aja pengalaman kita tuh gimana. Cuman yang sampai sekarang masih berpikirnya yaitu kalau dipikir secara logika itu nggak bakal ketemu, udah itu aja sih. Iya, karena semua yang kita lihat itu belum tentu real gitu loh, ya nggak sih? Bener. Semua yang kita ini tuh yang real nyata aja orang belum tentu percaya, apalagi yang begituan gitu kan. Cuma balik lagi bagi-bagi cerita bro. Berbagi-bagi cerita aja. Ya udah deh, makasih ya yang udah mau nonton channel Aku. Jangan lupa like, comment, and share. Bye bye. Tunggu ceritaku yang lain-lain yang masih banyak banget. Jangan mau. Bye bye. See you.